Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Adi Rahmat dari jurusan S1 PJ Manajemen Universitas Sabar Asia. Ya, dalam mata kuliah ekonomi bisnis ini, saya kelas NJ102. Kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya terhadap pekerjaan UAS yang telah saya kerjakan. Nah, saya akan mempresentasikan jawaban yang telah saya kerjakan terhadap soal yang telah diberikan. Nomor satu, hitunglah turunan pertama dari fungsi berikut. A, Y sama dengan 5, B, Y sama dengan 3X pangkat 9, dan C, Y sama dengan 4X minus atau plus. Nah, yang C ini mungkin saya kurang tahu apakah ada kurang penulisan di situ. Nah, untuk jawaban yang pertama, Y sama dengan 5. Fungsi turunannya yaitu menggunakan fungsi konstanta, di mana dy per dx sama dengan 0. Jadi jika y sama dengan 5, maka turunannya yaitu sama dengan 0. Nah, kemudian B, y sama dengan 3x pangkat 9. Dia menggunakan rumus diferensiasi fungsi pangkat, di mana dy per dx sama dengan nx pangkat n minus 1. Jadi dy per dx sama dengan 9 kali 3x pangkat 9 kurang 1, sehingga turunannya yaitu dy per dx sama dengan 27 x pangkat 8. Kemudian yang C, karena menurut saya, mohon maaf, sepertinya ada typo atau pengurangan tulisan, jadi saya menggunakan eh, fungsi lain. Jadi di sini anggapannya adalah Y sama dengan 4X pangkat 2 kurangi 5X plus 6. Maka turunannya yaitu kita hitung satu-satu. Pertama, 4X pangkat 2 menjadi 4 kali 2 X pangkat 2 kurangi 1, sehingga 8X. Kemudian yang minus X jadi minus 5, dan yang 6 jadi 0. Maka fungsi turunannya yaitu Y sama dengan 8X minus kurangi 5. Nah, sekarang nomor 2. Jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan adalah P sama dengan 3.000 dan 6Q, minus 6Q, dan fungsi biaya perusahaan tersebut adalah C sama dengan Q pangkat 3 kurangi 73,5 Q pangkat 2 plus 24 Q plus 4.000. Hitunglah laba maksimum yang akan diperoleh perusahaan tersebut. Nah, diketahui fungsi permintaan yaitu P sama dengan 3.000 kurangi 6Q sebagaimana soal tadi. Dan fungsi biaya total sebagaimana yang kita lihat ini. Nah, TR sama dengan P kali Q. Jadi TR sama dengan 3.000 kurangi 6Q dalam kurung kali Q. Kemudian TR sama dengan 3.000 Q kurangi 6Q pangkat 2, sehingga fungsi labanya yaitu P sama dengan TR kurangi C. Sehingga P sama dengan 3.000 Q kurangi 6Q pangkat 2 yang telah kita hitung tadi, dikurangi dalam kurung 73,5 Q pangkat 2 plus 24.000 Q plus 4.000. Sehingga P sama dengan minus Q pangkat 3 plus 67,5 Q pangkat 2 plus 600 Q kurangi 4.000. Kemudian kita hitung output yang memaksimumkan laba turunan fungsi laba. Nah, turunan fungsi tadi, sehingga minus 3Q pangkat 2 kurangi 135 Q plus 600 menjadi Q pangkat 2 kurangi 45 Q kurangi 200, sehingga Q sama dengan 49. Jadi laba maksimumnya yaitu ada 49 unit. Nah, kemudian kita hitung harga optimalnya. P sama dengan 3.000 kurangi 6 kali 49, P sama dengan 2705,52.
Nah, kita balik ke rumus awal. TR sama dengan P kali Q. Kemudian TR sama dengan 2705,52 kali 49. TR sama dengan 132.816,9. Sehingga kita masukkan ke rumus fungsi TC sama dengan Q pangkat 3 kurangi 73,5 Q pangkat 2 plus 24.000 Q plus 4.000 menjadi TC sama dengan 49 pangkat 3 kurangi 73,5 pangkat 5 kali 49 pangkat 2 plus 24.000 kali 49 plus 4.000 sehingga TC sama dengan 62,9261. Nah, 62.926,1. Sehingga kita peroleh laba maksimum yaitu TR kurangi TC sama dengan 69.890,8. Ya. Kemudian lanjut ke nomor 3. Jika diketahui fungsi biaya marginal adalah MC sama dengan Q pangkat 2 kurangi 42Q plus 200, tentukan fungsi biaya total C jika biaya tetap 900 dan besarnya biaya total jika Q sama dengan 12. Nah, untuk fungsi biaya dengan anggapan bahwa C 900, proses integrasi kita turunkan dulu. Sehingga C sama dengan Q pangkat 2 kurangi 42Q plus 200 DQ menjadi Q pangkat 3 per 3 kurangi 21 Q pangkat 2 plus 200 Q kali K. Mencari konstansa. Biaya fungsi dengan anggapan C 900 dengan Q 0. Yaitu kita anggapannya biaya tetap. 900 sama dengan 0 pangkat 3 per 3 kurangi 21 dalam kurung 0 pangkat 2 plus 200 kali 0 kali K. Jadi K-nya sama dengan 900 konstantanya. Nah, kemudian fungsi biaya total. C sama dengan Q pangkat 3 per 3 kurangi 21 Q pangkat 2 plus 200 Q plus 900. Jadi ini tadi ya fungsi biaya totalnya. Kemudian ke B biaya total dengan anggapan Q sama dengan 12. Jadi fungsi biaya totalnya yaitu C sama dengan Q pangkat 3 yang telah kita hitung tadi per 3 kurangi 21 Q pangkat 2 plus 200 Q plus 900. C sama dengan 20 pangkat 3, kita masukin Q-nya. Kemudian C sama dengan 576 kurangi 3024 plus 24.400 plus 900 sama dengan C 852. Nah, lanjut nomor 4. Diketahui persamaan fungsi permintaan suatu barang adalah P sama dengan 30 kurangi 0, Q. Dan fungsi penawarannya yaitu P sama dengan 5 plus Q. Ditanya, besar surplus konsumen saat keseimbangan pasar. Pertama kita hitung titik keseimbangannya, di mana fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. 30 plus 0,5 Q sama dengan 5 plus Q. Kita masukkan fungsinya. 25 sama dengan 1,5 Q. Jadi Q sama dengan 16,67. Kemudian kita cari harga keseimbangan. P sama dengan 5 plus Q menjadi P sama dengan 5 plus 16,67 sehingga P sama dengan 21,67. Kemudian tahap ketiga kita cari konsep surplus konsumen. Nah, konsep ini merupakan selisih antara harga maksimum yang bersedia dibayar konsumen dengan harga keseimbangan pasar. Secara grafik berbentuk segitiga di bawah kurva permintaan dan di atas harga keseimbangan. Jadi dengan menggunakan rumus law segitiga yaitu CS sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, nomor 4, komponen segitiga. Kita hitung dari alas dulu. Jumlah yang berarti jumlah keseimbangan. Yaitu Q sama dengan 16,67. Dan tingginya yaitu selisih harga maksimum dan keseimbangan.
Jadi saat Q sama dengan 0, P berarti max sama dengan 30. Jadi tingginya itu 30 kurangi 21,67 sehingga 8,33. Nah, jadi kita hitung surplus konsumennya. CS sama dengan tadi yang kita pakai alas alas kali rumus alas kali tinggi. CS sama dengan setengah kali alas yaitu 16,67 kemudian kali tinggi 8,33. Jadi CA sama dengan 69,44. Nah, lanjut ke nomor 5. Dalam soal ini diketahui bahwa model program nonlinear untuk memaksimalkan laba yaitu Z sama dengan 290 x 1 kurangi 7 x pangkat 2 1 plus 170 x 2 kurangi 4 x pangkat 2 2. Dengan kendala bahan baku 30 x 1 plus 20 x 2 sama dengan 900. Jadi ditanya x 1 yaitu jumlah sepatu dan x 2 yaitu jumlah tas. Jadi di mana? Nah, yang pertama, jadi di sini kita disuruh untuk menentukan solusi optimal untuk model ini dengan menggunakan metode perkalian Lagrange lah. Jadi untuk tahap pertamanya itu kita bentuk fungsi Lagrange. Metode Lagrange yang digunakan untuk optimasi dengan kendala bentuk umum. L sama dengan Z plus mm, plus ya kendala. Sehingga L sama dengan 290 x 1 kurangi 2 x 2 7 x pangkat 2 1 plus 170 x 2 kurangi 4 x pangkat 2 2 plus omega 900 kurangi 30 x pangkat 1 kurangi 20 x pangkat 2. X, sorry, x 2. Kemudian tahap kedua yaitu turunan parsial. Syarat optimum turunan parsial adalah sama dengan 0. Jadi yang pertama, turunan terhadap x 1. L per x 1 sama dengan 290 kurangi 14 x 1 kurangi 30 lambda sama dengan 0. Untuk turunan terhadap x 2 yaitu 170 kurangi 8 x 2 kurangi 20 lambda sama dengan 0. Kemudian tahap 3 yaitu menyelesaikan sistem persamaan. Nah, sistem persamaan awalnya yaitu saya menggunakan tabel agar enak dilihat. Jadi untuk yang pertama adalah 14 x 1 kurangi 30 lambda sama dengan 290. Ini turunan parsial yang satu. Kemudian turunan parsial x 2 yaitu 8 x 2 kurangi 20 lambda sama dengan 170. Kemudian yang kendala bahan baku persamaannya yaitu 30 x 1 kurangi 20 x 2 sama dengan 900. Nah, kita samakan koefisien lambdanya. KPK dari 30 dan 20 sama dengan 60. Dengan tabel persamaan berikut. Jadi untuk operasi kali 2, 28 x 1 kurangi 60 sama dengan x 2 580 dan operasi kali 3 24 x pangkat 2 x 2 kurangi 60 lambda sama dengan 510. Kemudian kita eliminasi lambdanya, kurangkan untuk kedua persamaan. Dengan koefisien x 1 kita kurangkan sehingga hasilnya adalah 70. Kemudian kita sederhanakan lagi jadi 4 x 1 kurangi 3 x 2 sama dengan 70. Nah, ini fungsi karena udah kita eliminasi lambdanya sehingga sudah tidak ada. Nah, kemudian kita ubah ke bentuk substitusi. 4 x 1 sama dengan 3 x 2 plus 10 jadi x 1 sama dengan dalam kurung 3 x 2 plus 10 tutup kurung bagi 4. Kemudian kita substitusi ke kendala 30 x 1 kurangi 20 x 2 sama dengan 900. 30 dalam kurung 3 x 2 plus 10 per 4 kurangi 20 x 2 sama dengan 900. Jadi 390 x 2 plus 80 x 2 sama dengan 3600.
300 plus 170 X2 sama dengan 3.600. 170 X2 sama dengan 3.600, sehingga X2 adalah 19,41 atau 19 tas dibulatkan. Kemudian untuk sepatunya yaitu 4x1 kurangi 3x2 sama dengan 10. Kita masukkan x1 10 plus 3 dalam kurung 19,41 dibagi 4. Jadi X1 adalah 17,06. Sehingga X1 ada 17 sepatu. Nah, nomor 5. Perusahaan Adidas ya. Oh, masih. Nah, kemudian kita ke tahap 4. Nilai laba maksimum. Nah, kita substitusi ke fungsi laba. Tadi udah dikasih tahu kan, udah tahu X-nya satunya apa dan X2-nya. Kemudian kita masukkan ke fungsi. Z sama dengan 290 tutup kurung dalam kurung 17,06 kurangi 7 dalam kurung 17,76 pangkat 2 plus 170 dalam kurung 19,41 kurangi 4 dalam kurung 19,41 pangkat 2, sehingga Z sama dengan 4.947,4 kurangi 2.037 plus 3.299 plus 1.506. Jadi Z sama dengan 4.703,3. Jadi kesimpulannya adalah sepatu yaitu ada 17 unit dan tas adalah 19 unit. Dengan laba maksimal sekitar Z sama dengan 4.703. Ya. Lanjut ke nomor terakhir. Diketahui dalam soal yaitu fungsi biaya total yaitu TC sama dengan Q pangkat 3 kurangi 90 Q pangkat 2 plus 2.800 Q plus 56.500. Nah, ditanya, pada tingkat produksi berapa biaya minimum? Berapa marginal cost minimum tersebut? Mari kita hitung bersama. Pertama, menentukan tingkat produksi biaya minimum. TC sama dengan 0. Turunan pertama, MC. Karena MC sama dengan DTC plus D per DQ, maka MC sama dengan 3Q pangkat 2 plus 180Q plus 2.800. Nah, ini turunannya. Jadi hasil akar negatif ini tidak real ya. Artinya titik minimum bukan dari 0 MC, tapi dari titik puncak parabola MC. Nah, syarat minimum yaitu 0 sama dengan 3Q pangkat 2 plus 180Q plus 2.800. 0 sama dengan Q pangkat 2 kurangi 60Q plus 933,3. Sehingga kita masuk rumus kuadrat yaitu Q 60 plus minus akar 60 kuadrat kurangi 4 kali 933,33 per 2. Kita hitung sehingga menemukan Q sama dengan 60 plus minus akar kurangi 133,33 per 2. Nah, kemudian nomor kedua yaitu minimum MC, titik puncak. Karena MC berbentuk kuadrat, maka MC sama dengan 3Q pangkat 2 plus 180Q plus 2.800. Titik minimum fungsi kuadratnya itu Q sama dengan minus B per 2A. Dengan A sama dengan 3 dan B sama dengan minus 180. Kita hitung Q sama dengan minus 180 per 2 kali 3 minus. Jadi sama dengan Q adalah 30. Nah, kemudian kita hitung MC minimumnya. Substitusi Q sama dengan 30 ke fungsi MC, yaitu MC sama dengan 3 kali 30 pangkat 2 plus 180 kali 30 plus 2.800. MC sama dengan 2.700 plus 5.400 plus 2.800. MC sama dengan 100. Hasilnya adalah produksi biaya minimum yaitu Q sama dengan 30 menit dan marginal biaya minimum yaitu MC sama dengan 100. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.